Maafkan, aku tak bisa memahami maksud amarahmu. Membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba. Aku tahu dia yang bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama aku bernyawa, aku kan mencoba.
gejolak cinta ini. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Bapak Ibu udah isi absensi, sudah hadiran? Ngisinya di mana ya Pak? Oh, sebentar Bu. Di wali. Chat. Suruh ke chat, Yudis. Siapa? Sudah ada Bu ya? Ya, kalau nggak ada linknya mau kami lempar ke chat biar bisa langsung absensi di chat. Punya handsfree gitu. Jadi banget. Pak di mana ya Pak isinya Pak? Saya belum tahu. Permisi Bapak Ibu, silakan bagi yang belum absen, silakan untuk absen dulu, ada di chattingan forum ini, absensi. Silakan diklik linknya dan lalu diisi Google Form-nya. Silakan Bapak Ibu. Mohon izin juga kepada Bapak Ibu untuk menonaktifkan terlebih dahulu mikrofonnya. Terima kasih. Kamu kelas berapa? Kelas. Sini lu makan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Tri Ujiati, MPD, selaku Kepala SMA 1 Barunawati, Jakarta. Yang terhormat Bapak Suparyono, SPD, selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMA 1 Barunawati, Jakarta. Yang terhormat Bapak Adi Daniel, SPD, selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA 1 Barunawati, Jakarta. Para Bapak dan Ibu Guru, serta Bapak dan Ibu Wali Murid, siswa kelas 12 SMA 1 Barunawati yang berbahagia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih para Bapak dan Ibu Wali Murid kelas 12 SMA 1 Barunawati yang telah meluangkan waktunya demi menghadiri acara rapat pertemuan orang tua peserta didik kelas 12 SMA 1 Barunawati dalam rangka sosialisasi ujian akhir tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima pemaparan materi, yaitu yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan serba-serbi tentang perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Yang keenam, tanya jawab, dan yang ketujuh, penutup. Bapak Ibu semua, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin, silakan untuk mengikuti. tumpah darah ku berdiri jadi pandu ibu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, marilah kita beralih ke acara yang ketiga, yaitu pembacaan doa, yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Bapak Dalno SAG. Kepada Pak Dalno dipersilakan.
terima kasih kepada Ibu Zila atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Bernawati, Ibu Dr. Andati Ujiati MPD, kepada Bapak Suparyono SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan juga kepada Bapak Andi Daniel SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan juga kepada Bapak Ibu Wali kelas 12 dan juga Bapak Ibu guru seluruhnya, dan juga kepada Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 12 SMA 1 Bernawati, dan juga kepada anak-anakku yang mendampingi pada Bapak Ibunya yang sedang mengadakan pertemuan pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur pada kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah tercurah kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu walaupun dalam suasana yang terbatas, tanpa mengurangi makna dan kualitasnya dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan atas ridha Allah Subhanahu wa taala, itu dalam rangka untuk mencari satu kebaikan dan manfaat buat putra-putri kita semuanya yang insya Allah sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir sekolah. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan semangat dan kuat, sehingga dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, pada Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, marilah sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, alangkah mulianya apabila kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu, tentunya sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing, dengan satu pengharapan mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk yang Muslim, saya ini mari kita pandu dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah ini bisa membuka segala kebaikan yang insya Allah ridhoi buat kita semuanya. Ala hadiyah wa kuliyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa tabarakallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'in ya Rahim ya Wadud. Aghnina bi halalika an haramika bi ta'atika masyiatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal 'afiyata bil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syafratil maut. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dalmo yang telah membacakan doa. Pembacaan doa. Bapak Ibu sekalian, marilah selanjutnya kita simak
sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Barunawati yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Randa Tri Ujianti FPD. Kepada Ibu Tri dipersilakan. Terima kasih Bu Jina sebagai pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Suparyono SPD, di samping kiri saya Bapak Ibu selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kemudian Bapak Adi dan SPD selaku Wakil Bidang Kurikulum, Wakil Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Wali Kelas yang mendampingi saat ini dalam acara kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali peserta didik kelas 12 SMA 1 Barunawati tahun pelajaran 2020-2021 serta anak-anak ya yang di rumah yang disayangi yang mendampingi orang tua dalam acara sosialisasi ini. Bapak Ibu, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa siang hari ini kita masih bisa bertemu melalui Zoom ya. Pertemuan ini dan kita masih diberikan keberkahan ya, kekuatan, kesehatan, bahkan kita masih diberikan kekuatan untuk beraktivitas sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga mengucapkan selamat bertemu kembali melalui video virtual kali ini dalam acara sosialisasi kegiatan akhir tahun ya Bapak Ibu. Kita hari ini boleh dikatakan rapat orang tua murid dengan sekolah dalam rangka kegiatan semester genap ini, walaupun masih dalam kondisi pandemi dilakukan secara daring, mudah-mudahan pada wadah siang hari ini kita bersama-sama berjalan menuju ke akhir tahun kelas 12 ini bersama-sama sejalan dengan baik. Bapak Ibu, intinya pada kegiatan semester genap ini, walaupun kita lakukan secara daring atau online, kami di sekolah tidak mengurangi program-program yang sudah ada selama sebelum pandemi. Jadi sama Bapak Ibu, sama mungkin yang berbeda hanya study tour atau tujuan edukasi. Tapi untuk kegiatan yang lain itu saya kira sama. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Suparyono sebagai bidang kurikulum dan Ibu Hamidah Amalia sebagai guru kita tentang perguruan tinggi ya, perguruan tinggi baik itu perguruan tinggi swasta maupun negeri, baik itu jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, jalur mandiri atau instansi. Jadi Bapak Ibu dalam wadah siang hari ini silakan nanti bertanya atau yang Ibu Bapak unek-unek di sekolah itu bisa disampaikan di forum ini. Juga ada Bapak Ibu Wali Kelas yang mendampingi. Itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Kemudian satu lagi mungkin banyak pertanyaan dari orang tua ya. Ini sekolahnya anak-anak tidak hadir, tapi pembayaran jalan terus. Memang Bapak Ibu, kami pun juga berusaha untuk semaksimal mungkin untuk melayani Bapak Ibu. Namun untuk ada beberapa kegiatan
kondisi pandemi saat ini itu nanti akan diperhitungkan dan akan dikembalikan setelah kegiatan semester benar. Pesan saya Bapak Ibu, dalam akhir tahun ini Bapak Ibu tetap semangat ya, tetap semangat mendampingi Bapak Ibu. Nanti di akhir tahun mudah-mudahan walaupun kondisi seperti ini juga mudah-mudahan Bapak Ibu dapat lulus dengan baik dan dapat tempat pendidikan yang lebih tinggi dengan baik. Baik negeri maupun swasta, saya kira sama saja. Yang penting anak-anak bisa melanjutkan ke dunia pendidikan yang lebih tinggi. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Nanti orang cukup banyak. Silakan Bapak Ibu menyimak dan Bapak Ibu perhatikan. Kalau mau bertanya, tidak sungkan-sungkan bertanya. Nanti akan dijelaskan oleh kita. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Salam dari keluarga SMA 1 Barnawati, Bapak Ibu guru, serta teman-teman yang lain, anak-anak, salam tangan ya. Untuk anak-anak dan Bapak Ibu, kita hampir 1 tahun dan mungkin 1 tahun lebih kita mudah-mudahan cepat selesai masa pandemi ini dan kita bisa bertatap muka. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada keperluan mungkin saya sekaligus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dano, Pak Adib, Berjaya, ya, kelas yang bisa menjelaskan. Ya, teman-teman. Sekian, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Andri Ujian di MPD yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita dengarkan acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMA 1 Barunawati, yaitu Bapak Suparyono SPD. Kepada Pak Suparyono kami persilahkan. Terima kasih. Mohon izin untuk membuka masker dulu, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di siang hari ini kita masih dapat dipertemukan, yaitu dalam rangka sosialisasi ujian akhir pelajaran di SMA 1 Barnawati untuk putra-putri Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini mungkin berbeda dengan tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu, bahwa pelaksanaan dari ujian sekolah itu kita laksanakan secara daring. Yang kalau tahun lalu kita lakukan di sekolah, namun tahun ini dikarenakan pandemi COVID-19, jadi ujian sekolah kita laksanakan secara daring. Ada hikmahnya pada kesempatan kali ini juga saya nyatakan, karena Bapak Ibu walaupun di mana saja berada, sedang aktivitas apa saja bisa mengikuti pertemuan ini. Seperti saya lihat di sini juga ada orang tua yang masih bekerja, tetap bisa mengikuti pertemuan atau undangan dari sekolah SMA 1 Barnawati. Jadi ada satu sisi ada sisi baik, satu sisi ada kekurangannya Bapak Ibu ya.
Tapi mudah-mudahan kita doakan masa pandemi ini cepat berlalu. Mudah-mudahan COVID atau dikatakan virus corona ini cepat hilang dari bumi kita ini. Dan kita bisa bertemu, beraktivitas seperti biasanya lagi, ya, bercengkrama dengan tetangga, dengan konsumen, ataupun dengan anak kita, terutama kami yang ada di sekolah bisa bertemu bertatap muka dengan putra-putri Bapak Ibu kembali. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan slide. Ya, ini paparan tentang rapat sosialisasi ujian sekolah kelas 12 secara daring untuk tahun pelajaran 2020-2021 di SMA 1 Luarti. Bapak Ibu, dasar dari hukum kegiatan daring ini atau ujian dilaksanakannya secara daring. Yang pertama adalah peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 43 tahun 2019, yaitu tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, yaitu surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19. Yang berikutnya surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar dalam penentuan kelulusan peserta didik dan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2020-2021. Yang keempat yaitu dasar hukumnya Kemendikbud nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Yang kelima, surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19. Yang terakhir, keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang petunjuk teknis penyelenggaraan ujian sekolah tahun 2010-2021. Ini maksudnya 2020-2021. Nah, dari dasar-dasar ini, Bapak Ibu, kita kesimpulan bahwa ujian pelaksanaan yang ada di sekolah SMA Luarti itu dilaksanakan secara daring dikarenakan adanya masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, untuk menaik kelulusan kedudukan ujian sekolah itu diambil pertama dari nilai harian, Bapak Ibu. PH itu adalah penilaian harian, kemudian diambil penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Kemudian baru masuk ke ujian sekolahnya. Nah, dari rangkaian-rangkaian ini, penilaian yang dilakukan oleh sekolah itu yang nantinya akan menjadi acuan untuk syarat kelulusan putra-putri Bapak Ibu. Nah, rangkaian-rangkaian inilah yang harus putra-putri Bapak Ibu lakukan apabila putra-putri Bapak Ibu masih mempunyai sangkutan, artinya hutang pada penilaian harian atau penilaian tengah semester, atau itu pada penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun,
itu harus segera dilengkapi terlebih dahulu. Bagi masih ada yang memiliki nilai kurang pada penilaian harian, dia tidak mengikuti, harus dilengkapi agar persyaratan untuk kelulusan itu dapat terhitung semuanya. Kemudian untuk ujian akhir tahun, agenda dari putra putri Bapak Ibu yang akan dihadapi, yang pertama itu adalah tryout dari Universitas Gunadarma, kemudian penilaian akhir tahun, kemudian ujian sekolah yang terdiri dari ujian praktik dan ujian tulis, kemudian yang dilaksanakan secara daring atau online, ya, kemudian juga untuk kehadiran di dalam Google Meet minimal 90%. Yang terakhir, ini persyaratan untuk administrasi, lunas pembayaran SPP sampai dengan bulan April dan uang buku. Nah, ini merupakan agenda yang akan dilaksanakan oleh putra-putri Bapak Ibu yang ada di kelas 12 ini, dimulai pada bulan ini. Jadwalnya kapan saja? Jadwalnya kita harus perhatikan. Nah, yang harus Bapak Ibu perhatikan dan putra-putrinya itu tanggal 16 sampai dengan 17 Maret tahun 2021 itu adalah dimulainya tryout Universitas Gunadarma. Jadi mulai besok Bapak Ibu. Jadi putra-putri Bapak Ibu tanggal 16 besok Selasa, Rabu itu sudah melaksanakan tryout dari Universitas Gunadarma. Kemudian pada tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret itu ada penilaian akhir tahun. Ya, lagi pada tanggal 22 Februari sampai dengan 2 Maret 2021 itu merupakan penilaian akhir tahun. Ini juga harus diikuti dan dilaksanakan oleh putra-putri Bapak Ibu. Dan yang ketiga, dari tanggal 5 sampai tanggal 15 Maret tahun 2021 itu sudah masuk ujian praktik. Ya, lagi tanggal 5 sampai tanggal 15 Maret tahun 2021 itu sudah masuk pada ujian praktik. Artinya ujian sekolah yang pertama yang berbentuk praktik itu sudah dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 15 Maret. Selanjutnya tanggal 29 Maret sampai dengan 9 April tahun 2021 itu merupakan ujian sekolah secara tertulis. Nah, secara tertulisnya ini pun kita lakukan secara daring menggunakan Google Form di classroom kelas masing-masing di ruang ujian nantinya. Ya, jadi Bapak Ibu, selanjutnya untuk tanggal 7 Mei itu sudah pengumuman kelulusan, dan tanggal 14 Mei itu adalah hari pelepasan dari putra-putri Bapak Ibu. Saya mohon pada Bapak Ibu di tanggal-tanggal ini dimulai bulan Februari. Ya, maaf, untuk tryout Februari. Maaf, Bapak Ibu, ini ada kesalahan. Ini dimulai dari bulan Februari. Silang Pak, silang. Keluar aja, keluar. Exit aja. Itu exit tuh ada tulisan exit. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Exit. Nah.
Ya, ini ya. Jadi mulai dari besok Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu itu sudah mulai berjuang, artinya untuk mengikuti tes ulangan-ulangan dan sebagainya. Jadi mulai tanggal-tanggal ini itu merupakan tanggal-tanggal yang sangat penting bagi putra putri Bapak Ibu. Saya mohon bantuannya kepada Bapak Ibu, kiranya bisa untuk mengingatkan putra putri Bapak Ibu untuk selalu melihat agenda tanggal-tanggal yang penting ini. Dan saya juga ada himbauan untuk pada Bapak Ibu nantinya untuk bisa menjaga putra putrinya, artinya dari segi kesehatan, jangan sampai ya kelelahan atau kecapean atau ada urusan yang lain sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan yang sangat penting ini. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk kriteria kelulusan kelas 12, yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari semester 1 sampai dengan semester 6. Yang kedua, memiliki nilai sikap minimal baik. Yang ketiga, lulus ujian sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nilai kelulusan setiap mata pelajaran serendah-rendahnya 70. Itu merupakan hasil dari ujian sekolah, baik tulis maupun praktik. Apabila dihitung secara rata-rata, itu pun minimal nilainya 70. Jadi untuk masing-masing mata pelajaran nilai 70, dan juga untuk rata-ratanya juga harus mencapai nilai 70. Yang kedua, nilai ujian sekolah yang katanya ada dua macam, yaitu praktik dan tulis. Nilai untuk ujian praktik 50% dan nilai ujian tertulis 50%. Dan yang terakhir, kriteria kelulusan kelas 12 itu kan ditentukan dari hasil rapat pleno Dewan Guru. Sekali lagi, saya hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu, ya, yang pertama menjaga kesehatan menjelang ujian akhir tahun ini kepada putra putrinya. Yang kedua, mendampingi putra putrinya selama PJJ atau PDR dan selama ujian berlangsung. Yang ketiga, menyelesaikan SPP sampai dengan bulan April dan uang buku bagi yang masih ada tunggakan. Yang keempat, mempersiapkan diri ke jenjang pendidikan lebih tinggi, yaitu keguguran tinggi kalau ini yang menuju keguguran tinggi. Yang kelima, perlu ada konsultasi, silakan datang ke sekolah. Kami akan melayani dari pukul 8 sampai dengan pukul 12. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami mohon kerjasamanya di dalam waktu-waktu yang sangat krusial ini, kerjasama daripada Bapak Ibu untuk memperhatikan putra putrinya. Yang pertama untuk menjaga kesehatan, yang kedua untuk selalu mengingatkan PJJ atau PDR selama akan menjelang ujian dan pada saat pelaksanaan ujian. Selanjutnya, ini juga ada kabar gembira bagi Bapak Ibu. Ini rencana kegiatan yang tidak terpakai atau tidak terlaksana, itu insya Allah akan dikembalikan lagi kepada orang tua, yang akan dikembalikan kepada Bapak Ibu. Kapan pengembaliannya? Itu nanti setelah semua rangkaian kegiatan yang ada di sekolah ini terlaksana. Jadi mohon nanti kalau ada pengembalian dari sekolah, tolong dipersiapkan nomor rekeningnya Bapak Ibu ya. Saya meminta nomor rekening itu bukan dituliskan, tapi foto buku rekening Bapak Ibu, karena itu akan menjadi lebih valid. Pasti akan sampai ke tabungan Bapak Ibu. Karena kalau saya mendapatkan dari tulisan nomornya 892400 kurang 1,
nggak nyampe Bapak Ibu. Ya. Kebanyakan seperti itu, tahun kemarin juga ada seperti itu, kita kembalikan, ada yang namanya salah, ada yang tidak tersampaikan, dikarenakan adanya kekurangan nomor dan kesalahan menulis. Jadi mohon nanti untuk ada pengembalian, dipoto buku rekeningnya, dikirimkan ke wali kelas. Insya Allah nanti dari kelas akan melaporkan ke sekolah, dan kita akan mengembalikan dana kegiatan yang tidak terpakai yang sudah Bapak Ibu berikan kepada sekolah. Kemudian nanti ada informasi untuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, itu nanti akan disampaikan pada rekan kami Ibu Hamidah Amalia. Dari saya kiranya cukup sekian Bapak Ibu. Saya hanya menggarisbawahi lagi jadwal kegiatan yang sangat penting ini yang harus diperhatikan oleh putra-putri Bapak Ibu, dan juga mohon kerjasamanya pada Bapak Ibu untuk mengingatkan bila perlu nanti tanggal-tanggal ini kalau bisa difoto, ditempel ya, supaya kegiatannya tidak terlewatkan. Itu saja Bapak Ibu dari saya. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ada tanya jawab kita akan ada sesi tanya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, harus masang wifi dah. Baik, terima kasih kepada Bapak Suparyono SPD yang telah menyampaikan paparan materinya. Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan pemaparan materi tentang perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Hamidah Amalia. Kepada Ibu Hamidah Amalia, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Zila. Bapak Ibu, izin saya akan menyampaikan mengenai materi kita siang hari ini, yaitu tentang jalur masuk perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Stop sharing, sorry. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Bapak untuk jawaban salamnya. Ya, Bapak Ibu, giliran saya ini kita akan membahas mengenai sosialisasi jalur masuk perguruan tinggi 2021. Ya, saya ngasih tema yaitu tentang lulus SMA mau kemana. Sebenarnya materi-materi yang akan saya sampaikan ini sudah saya sampaikan kepada siswa-siswi SMA 1 Barunawati kelas 12. Oke, dari semester ganjil yang lalu sampai dengan semester genap berjalan sekarang. Bapak Ibu, materi-materi yang saya sampaikan kepada anak-anak melalui Google Classroom itu lebih kepada pembekalan buat mereka, karena pelajar memang menuju masa dewasanya perlu dibekali dengan wawasan untuk menjawab pertanyaan berikut ini Bapak Ibu. Biasanya kalau lulus SMA tuh ditanyain, mau ngapain nanti lulus SMA? Kalau kuliahnya mau di mana, jurusan apa? Kalau kerja, mau kerja apa, di mana juga gitu ya. Kalau misalnya pilihannya adalah menikah, mau dengan siapa? Dan kalau pilihannya adalah menganggur, mau ngapain? Nah, keempat hal ini yang biasanya dihadapin sama anak-anak ketika nanti lulus SMA Bapak Ibu. Karena sekarang kita adalah berada dalam lembaga pendidikan, harapannya anak-anak nantinya harus bisa merencanakan lulus SMA itu diharapkan bisa memilih ke perguruan tinggi lanjutannya. Nah, ini sekedar pemberitahuan kepada Bapak Ibu, siapa tahu mungkin ada anak-anak yang belum menyampaikan sama orang tua di rumah bahwa kegiatan layanan karir untuk bimbingan konseling khusus kelas 12 itu kita laksanakan setiap hari Rabu Bapak Ibu.
pukul 13 sampai dengan 14. Kadang-kadang kalau sharingnya berlanjut juga suka melebihi dari waktu tersebut. Dan kita ada di Google Meeting, Google Classroom khusus untuk kelas 12. Kita dari mulai semester ganjil kemarin, saya sudah menyampaikan mengenai beberapa program studi dan juga profesi-profesi yang mungkin akan dipilih sama anak-anak nanti ketika nanti lulus ataupun nanti di masa depan nanti yang memang pekerjaannya mampu bersaing gitu Bapak Ibu. Karena kita melihat ya Bapak Ibu, ada anak-anak yang ketika sudah lulus S1, D3, ketika mau kerja peluangnya ternyata hanya kecil dan akhirnya banyak yang masih tetap ada di rumah. Karena itu ada beberapa profesi yang memang diharapkan baik sekarang maupun nantinya ke depan itu tidak akan ada matinya gitu. Masih tetap dibutuhkan sama perusahaan-perusahaan tersebut. Itu juga sudah disampaikan di semester ganjil, lalu kemudian SNMPTN juga kita sudah berjalan. Lalu ada informasi SBMPTN itu insidental saya tulisnya karena memang mengikuti jadwal-jadwal yang memang berkembang di jalan. Kalau misalnya mereka ada mengupdate informasi, saya langsung tampilkan di Google Classroom. Ada SNMPN, SPAN-PTKIN, USMI, PPKB, dan lain-lain. Sekolah kedinasan juga insidental karena sampai sekarang pun belum dibuka pendaftarannya, masih belum update. Lalu kemudian ada tes beasiswa kuliah gratis, itu pun masih insidental. Kemarin alhamdulillah sudah beberapa kampus swasta maupun negeri sudah menyampaikan ada beasiswa gratis full. Waktu itu disampaikannya melalui EduFair. Ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kemarin berkesempatan untuk hadir mendampingi anak-anak dalam EduFair kita, mudah-mudahan bisa langsung mencatat kampus-kampus mana saja yang sudah memiliki program beasiswa 100% ya. Ya, Bapak Ibu, untuk pembahasan kita siang hari ini, kita akan membahas yang pertama mengenai SNPTN. Ya, semua yang saya sampaikan di sini adalah supaya Bapak Ibu jangan sampai kelewatan. Kadang-kadang mungkin anak-anak suka nggak mau sharing sama orang tuanya apa sih yang lagi berkembang di sini. Dan sedikit informasi buat Bapak Ibu, ketika saya menyampaikan materi ini semua di Google Classroom, itu yang hadir di Google Meet kami itu paling banyak tuh stabilnya tuh di 30-an siswa. Paling banyak itu 57 sampai 60 siswa. Sementara yang lainnya itu nggak hadir. Jadi kadang-kadang saya kalau misalnya udah ngasih materi di sana, saya posting lagi di grup kelas 12 gitu. Padahal tujuan kami adalah supaya anak-anak jangan sampai ketinggalan informasi karena biasanya mau itu mau lewat jalur rapot ataupun lewat tes gitu ya. Yang penting jangan sampai lewat informasinya. Itu yang paling penting. Nanti kita akan bahas mengenai SNMPTN, lalu kemudian ada SNMPN, ada USMI IPB, SPAN-PTKIN, PPKB UI, UTBK, biaya yang perlu dipersiapkan, nanti juga akan membahas tentang KIP kuliah dan KJMU, lalu kemudian ada perguruan tinggi swasta dan lembaga pendidikan vokasi, dan terakhir penutup. Untuk SNMPTN 2021 yang sekarang sedang berlangsung, Bapak Ibu, dari judulnya aja nih ya, singkatannya adalah seleksi nilai masuk perguruan tinggi negeri. Sudah otomatis berarti penyeleksiannya melalui nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5. Untuk jadwal kegiatannya dimulai dari bulan Desember kemarin tanggal 28 sampai dengan Januari itu sekolah yang memang belum mendaftarkan untuk SNPTN diberikan kesempatan untuk mendaftar terlebih dahulu. Lalu kemudian 4 Januari sampai Februari tanggal 1 itu adalah registrasi akun LTMPT siswa. Itu juga sudah dilakukan. Lalu kemudian tanggal 4 Januari sampai 8 Februari adalah penetapan siswa eligible oleh sekolah. 11 Januari sampai dengan 8 Februari itu adalah pengisian PDSS. 15 sampai 24 Februari adalah pendaftaran SNPTN. Berarti hari ini ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian 22 Maret baru pengumuman hasil SNMPTN-nya. Ini adalah tahapan-tahapan untuk pendaftaran SNPTN dan kita saat ini sudah masuk ke dalam pendaftaran SNPTN gitu. Yang diharapkan per tanggal hari ini tuh anak-anak sudah kemarin tuh sudah dibekali tentang kalau misalnya untuk daftar SNPTN dan juga SBMPTN Bapak Ibu, itu pun harus melihat kampus-kampus mana yang sudah ditempati sama alumni-alumni SMA 1 Barunawati. Saya pun sudah men-share sama anak-anak daftar nama alumni kita yang sudah tersebar di kampus-kampus negeri. Itu bisa jadi acuan mereka untuk pendaftarannya. Lalu kemudian saya juga membagi anak-anak sesuai dengan pilihan jurusannya. Karena jangan sampai strategi kita bersaing di dalam. Jadi saya membuat seperti ini Bapak Ibu.
untuk SNMPTN memang tidak seluruh siswa yang bisa mendaftar. Yang diajukan adalah 40% siswa yang eligible dari satu angkatan. Jadi kita mendapatkan 27 siswa IPA dan 25 siswa IPS. Saya contohkan di sini Bapak Ibu salah satu upaya kita, strategi kita untuk bisa bersaing ketika di SNMPTN nanti. Ini kita bagi, saya tampilkan di sini untuk kelas IPS. Bapak Ibu bisa lihat saya minta untuk peringkat pertama sampai dengan peringkat 10 untuk mengisi jurusan dan kampusnya duluan. Karena secara nilai pastinya mereka yang lebih berpeluang. Supaya nanti yang peringkat 11 sampai dengan 25 jangan sampai sama jurusan dan juga kampusnya. Ya, pokoknya target kita jangan sampai jurusan dan kampusnya kita malah bersaing dulu di dalam. Kalau udah bersaing di dalam, udah pasti anak-anak yang nilai rapotnya lebih rendah dibandingin yang lainnya, itu pasti udah langsung gagal. Gitu. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Untuk IPA juga sudah ada yang seperti ini. Oke, ini untuk SNMPTN. Nah, saya lanjut ke seleksi nilai masuk Politeknik Negeri 2021. Bapak Ibu, saya harapkan mungkin bisa di screenshot atau misalnya catat dulu gitu ya, mana yang menarik buat Bapak Ibu. Tolong dicatat dulu supaya nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung ulang lagi. Slide-nya tidak berubah. Bapak Ibu izin, suara saya terdengar atau tidak? Terdengar. Terdengar. Lalu kemudian tampilan slide saya bergantikah? Sekarang sudah SNMPN? Masih di slide 1. Masih di slide 1. Belum berubah. Belum berubah. Coba sebentar, kita cek. Masih tulisan lulus SMA. Oh, Udah, Bu. pantes. Terus ya nggak jalan. Kalau ini? Belum. Iya. Udah. Belum, Bu. Belum juga ya. Coba sebentar ya. Bapak Ibu kalau lagi daring memang harus begini ya. Kondisinya ya. Izin sebentar. Oke, kalau sekarang seleksi nilai masuk Politeknik Negerinya sudah kelihatan belum? Sudah. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan tadi walaupun ke-skip beberapa slide, padahal kalau di saya sih sudah sesuai dengan ini ya, tahapannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke penyeleksian yang kedua, yaitu adalah seleksi nilai masuk Politeknik Negeri. Bedanya apa Bu Lia sama SNMPTN? Kalau SNMPTN itu dikhususkan untuk yang universitas-universitas. Ya, kalau untuk SNMPN hanya untuk Politeknik Negeri. Dan ini kalian harus Ibu Bapak harus ingat juga bahwa ini khusus untuk vokasi. Vokasi itu lebih kepada penerapan. Dan dia biasanya diploma dari diploma 1, 2, 3 dan juga 4. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jika misalnya ada yang mau mendaftar, sampai sekarang masih dibuka pendaftarannya, paling lambat tanggal 19 Maret 2021. Boleh gimana caranya mendaftarkan diri? Kalau tadi SNMPTN itu kita sudah melalui prosesnya dan sudah menentukan 40% siswa yang eligible untuk pendaftaran. Untuk SNMPTN, untuk SNMPN, Politeknik ini dari kemarin saya tawarkan kepada anak-anak semuanya tidak ada yang mendaftar kecuali 2 orang. Baru Bagas dari 12 IPS dan yang lainnya belum ada kabar. Barangkali Bapak Ibu setelah saya sampaikan seperti ini ada yang tertarik, mangga silakan langsung sampaikan kepada saya, chat aja, Bu Lia saya tertarik nih sama SNMPN gitu. Apa yang perlu dipersiapkan gitu ya. Nanti setelah itu baru kita akan memberikan password dan username-nya, baru bisa daftar ya. Untuk SNMPTN itu difasilitasi oleh sekolah, SNMPN juga difasilitasi oleh sekolah. Tapi untuk pendaftaran selanjutnya itu dilakukan oleh siswa, gitu. SNMPTN, Politeknik Negeri ya, kita bilangnya seperti itu. Bisa nanti Bapak Ibu cek di web, sekarang juga bisa, kampus-kampus mana saja yang kerjasama sama SNMPN ini. Ya, cuman kadang-kadang kalau misalnya kita ngebahas tentang Politeknik tuh,
banyak yang berpikiran, Bulia nanti kerjanya gimana? Karena kan lulusannya hanya diploma. Bapak Ibu, biasanya sekarang khususnya untuk kampus-kampus negeri, biasanya mereka menyelenggarakan yang namanya konsultasi karir. Karena mereka pun akan berimbas kepada akreditasi mereka, sehingga sebelum mereka lulus, itu biasanya disediakan konsultasi karir. Gitu. Entah nanti yang penting buka wawasan dan juga buka pertemanan itu biasanya membantu sekali nanti ketika kuliah. Suara Bulia masih jelas ya? Jelas, Bu. Oke, sip. Nah, itu tadi sudah 2 jalur, kita lanjut ke USMI IPB. USMI IPB apalagi tuh Bulia? USMI IPB adalah undangan seleksi masuk IPB. 3 jalur ini yang baru Bulia sampaikan ini adalah jalur masuk yang memang difasilitasi oleh sekolah. Untuk USMI IPB sama dengan SNMPN, yaitu dia adalah vokasi, jalur diploma. Ya, ini pun belum ada peminatnya Bapak Ibu. Dari kemarin saya juga sudah menyampaikan, nih kita dibuka nih undangan USMI IPB, tapi nggak ada satupun yang mendaftarkan diri karena itu tadi balik ada beberapa orang tua yang mungkin masih meragukan lulusan dari diploma itu nanti bagaimana peluang kerjanya. Ya, tadi saya sudah menjawab bahwa setiap kampus khususnya untuk negeri saat ini tuh mereka sudah punya programnya sendiri supaya akreditasi mereka pun tetap kondisi A gitu ya, masih tetap baik sehingga ada yang namanya konsultasi karir. USMI IPB sendiri itu dibuka tanggal 6 Januari kemarin, lalu kemudian sampai pendaftarannya itu nanti sampai tanggal 13 April ya. Masih ada waktu jika ada yang berminat. Oke. Lalu kemudian seleksinya itu akan dilakukan pada awal Mei 2020 dan pengumumannya tanggal 18 Mei 2020. Alur pendaftaran sekolah vokasi yang pertama, yang penting sampaikan dulu ke BK, Bu, saya berminat untuk masuk ke USMI IPB. Nanti sama Bulianya akan dikasih username dan juga password, baru kalian melakukan login dan langsung melakukan pendaftaran, langsung membayarkan pendaftarannya, tidak melalui sekolah, jadi kalian langsung membayarkan ke ATM, ke rekening yang sudah menjadi rekanan sama IPB gitu. Nanti ikutin tahapannya, biasanya memang tidak menggunakan tes, hanya melalui nilai rapor ya. 3 jalur yang tadi Bulia sudah sebutkan, termasuk ini, itu semuanya melalui seleksi nilai rapor. Berikutnya ada SPAN PTKIN. Oke, SPAN PTKIN ini apa sih? SPAN PTKIN ini, dia lebih kepada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, khusus untuk perguruan tinggi Islam negeri. Baik itu UIN, IAIN, STAN, semua yang ada di Indonesia, semua bergabung di dalam jalur masuk ini. SPAN PTKIN ya. Daftarnya gimana? Sama seperti SNMPTN ya. Yang penting kalau misalnya berminat kalian cari tahu dulu nih. Oh, yang penting kalian tuh harus mencari tahu dulu jurusan yang kalian minati serta kampusnya. Ya. Kalau misalnya ternyata jurusan dan kampusnya sudah Bulia sampaikan di sini, yuk sama-sama nanti Bulia akan dampingin kalian. Kalaupun ternyata di luar dari apa yang Bulia sampaikan, kalian ada minat di luaran, Bulia saya ini pengen masuk jurusan ini, kampus ini, lewat jalur ini, gimana caranya? Nanti kita bisa dampingi. Ya, seperti itu. Untuk SPAN PTKIN sendiri, itu dimulai dari apa? Oke, aku cepetin ya. Untuk SPAN PTKIN sendiri itu masih dibuka untuk pendaftarannya ya. Tapi memang untuk pengisian verifikasi PDSS-nya pada paling lambat tanggal 17 Februari. Oke. Ini sekilas tentang SPAN PTKIN, pokoknya intinya kalian berminat dulu lalu kemudian sampaikan ke BK saya mau jalur ini, baru nanti Bulia akan dampingi. Ya, SPAN PTKIN kurang lebihnya seperti itu, sama seperti SNPTN. Lalu kemudian PPKB UI. PPKB UI tidak terlalu saya buka terlalu banyak, karena memang waktu pas tahun 1920 kemarin, ada anak-anak yang memang mendaftarkan ke PPKB UI, tapi tidak lolos. Ternyata memang untuk
jalur masuk PPKBU ini memang lumayan ketat sekali. Rata-rata kalau di antara kalian ada yang rata-ratanya 90, saya berani untuk mengajukan. Tapi kalau misalnya di antara Bapak Ibu ada yang masih penasaran untuk masuk PPKBUI, yuk silahkan tinggal daftar aja, nanti kita akan fasilitasi. Ya, paling lambat tanggal 6 Maret. Ada juga UTBK Bapak Ibu. UTBK ini dimulai dari, kita akan buka pendaftarannya tanggal 15 Maret nanti. Oke, dan ini dilakukan secara mandiri, tidak difasilitasi oleh sekolah. Registrasi akun LTMPT-nya sudah dimulai dari kemarin tanggal 6 Januari bersamaan dengan SNPTN. Bagi anak Bapak Ibu nanti ditanyain aja, sudah punya akun LTMPT-nya belum gitu. Jangan sampai lupa username dan juga password-nya. Lalu kemudian nanti setelah sudah punya akun LTMPT-nya, lakukan login pendaftaran UTBK tanggal 15 Maret. Oke, lalu kemudian nanti tinggal pilih deh mau masuk gelombang 1 apa gelombang 2 untuk pendaftaran seleksinya. Habis itu pengumumannya pada tanggal 14 Juni. Dan hasil dari UTBK ini, kenapa saya menyarankan untuk anak-anak semuanya ikutan tes UTBK? Karena nanti hasilnya bisa untuk digunakan tes SBMPTN dan juga jalur mandiri tiap kampus negeri. Gitu. Jadi UTBK bisa digunakan untuk 2 hal. SBMPTN dan jalur mandiri PTN. Nah, biaya yang perlu dipersiapkan bagaimana Bu Lia? Untuk biaya yang perlu dipersiapkan, khusus untuk jalur SNPTN dan juga SBMPTN itu dari Rp0 sampai dengan biaya kuliah maksimal. Setiap jurusan di setiap perguruan tinggi berbeda-beda, jadi harus dicek nih Bapak Ibu. Makanya harus tahu dulu nih jurusan dan kampus yang diminati sama anak Bapak Ibu apa aja. Langsung masuk ke webnya, bisa dilihat nanti rincian maksimalnya seperti berapa gitu ya. Kenapa sih Bu Lia kok bisa ini rincian biaya kuliahnya bisa sampai Rp0 gitu ya. Rp0 andaikan Bapak Ibu anaknya lolos ke KIP kuliah. Oke, KIP kuliah juga sudah mulai dibuka per tanggal kemarin, minggu kemarin itu sudah dibuka. Anak-anak juga sudah diarahkan untuk membuat KIP kuliah bagi yang membutuhkan. Tapi sekali lagi tidak 100% semuanya lolos. Ya, sama seperti tadi. Jadi Kurang jelas Bu ngomongnya. bisa mendapatkan keringanan, tapi dari proses uang kuliah tunggal yang disesuaikan dengan penghasilan orang tua siswa. Nanti ada golongan-golongannya 1 sampai 7 golongan seperti itu Bapak Ibu. Oke, untuk jalur SNPTN, SBMPTN, biaya PTN-nya sudah jelas ya biayanya? Oke, Bapak Ibu mohon maaf kalau misalnya ada masalah di jaringan, saya akan ulang yang perlu-perlunya saja Bapak Ibu. Mengenai biaya PTN seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, untuk jalur SNPTN dan SBMPTN itu dari Rp0 sampai dengan biaya kuliah maksimal ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian jalur mandiri biaya kuliahnya normal, tapi bisa mendapatkan keringanan dari proses uang kuliah tunggal. Dan lalu ada yang tanya, Bu Lia gimana caranya kalau kita dari anak KJP? Ada yang namanya KJMU Bapak Ibu, tapi ini pun harus diajukan ketika mahasiswa sudah masuk ke semester 2. Ada yang di semester 1 pun bisa diajukan, ada yang seperti itu tergantung dari masing-masing kampusnya. Makanya buat anak Bapak Ibu yang terdaftar sebagai siswa KJP, setelah diterima di kampus negeri maupun swasta yang terkait, langsung tanya ke bagian jurusannya, biasanya kajurnya. Gimana caranya untuk pengajuan KJMU, sudah dibuka atau belum gitu. Nanti kalau misalnya mereka bilang sudah dibuka, langsung daftar ke sekolah gitu. Karena KJMU sama seperti KJP, pendaftarannya melalui sekolah. Prosesnya sama seperti KJP. Oke, untuk jalur masuk beasiswa perguruan tinggi swasta, itu kemarin kalau Bapak Ibu dampingin anak-anak di EduFair, sudah banyak sekali kampus-kampus yang menawarkan beasiswanya dari yang mulai 100%, 70%, 50%. Di antaranya yaitu Universitas Bina Nusantara, Universitas Trisakti, Mercu Buana, Esa Unggul, Pembangunan Jaya. Pembangunan Jaya ini adalah perguruan tinggi di bawah perusahaan Jaya Group. Bapak Ibu kalau untuk yang sampai 100% sepertinya sudah lewat ya Bapak Ibu ya. Itu pun yang sekarang ini sedang berlangsung adalah gelombang 2, 3, dan 4. Dan biasanya itu hanya 20% sampai dengan 70% uang pangkal. Ada juga Bapak Ibu yang lewat jalur prestasi, bisa meringankan biaya uang pangkal dan juga semesterannya.
bagi anak Bapak Ibu yang memiliki sertifikat kejuaraan olahraga maupun kesenian. Lalu kemudian, tapi sekali lagi Bapak Ibu, untuk beasiswa keseluruhannya harus melalui tes. Begitu. Sehingga kalau misalnya itu balik lagi Bapak Ibu, pasti ada yang perlu kita perjuangkan dan salah satunya adalah melalui tes. Nah, selain perguruan tinggi swasta, ada yang namanya LP3I Bapak Ibu. Ini pun sebagai pilihan yang vokasi yang bisa dipilih sama anak Bapak Ibu. LP3I ini menawarkan ketika nanti sebelum lulus dari LP3I, dia akan memberikan beberapa beberapa lowongan pekerjaan buat anak-anak Bapak Ibu. Karena mereka pun sekali lagi tidak sendirian, mereka bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan mereka. Bagi Bapak Ibu yang anak-anak yang mau mendaftarkan ke kampus tersebut, cek dulu di webnya. Jurusan apa, dibuka enggak beasiswanya, dan sekarang sudah masuk di golongan berapa, ya, di gelombang berapa, seperti itu. Nanti kalau untuk semua ini memang pendaftarannya secara mandiri dilakukan oleh siswa-siswi sendiri. Tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh nanti melalui saya akan dampingi. Sip, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin untuk tanya jawab bisa difasilitasi oleh MC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita dengarkan pemaparan dari Ibu Hamidah Amalia tadi mengenai serba-serbi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Sangat informatif sekali. Ya, sangat informatif sekali Bapak Ibu. Di antaranya kita jadi bisa mengetahui Bapak Ibu jalur masuk universitas itu ada apa aja sih? Ya, seperti tadi sudah kita dengar, ada SNMPTN, ada USMI, IPB, dan masih banyak lainnya. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, maka kami akan buka forum tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa mengangkat tangan di layarnya Bapak Ibu, dan bisa menghidupkan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Itu dengan siapa nih? Keot di mana Pak? Oh, ya, try out. Oke. Sambung dulu ya. Ada lagi? Ada lagi penanya yang lain? Ya Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Ya Bapak Ibu, atau mungkin untuk para siswa dan siswi yang ada di rumah yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan di layar atau boleh lewat chat diketik. Silakan, kami tunggu. Oke, kalau gitu kita dengarkan jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi. Silakan Bapak Suparyono. Terima kasih pada Ibu Ila
Untuk pertanyaan pertama tadi menanyakan try out Gunadarma. Itu sebetulnya sudah diinformasikan kepada anak-anaknya melalui Ibu Hamidah Amalia. Mereka sudah mendaftar tersendiri, kemudian nanti akan mendapatkan link dan juga password. Nah, apabila di antara kalian ada yang belum mendaftar, itu bisa menghubungi Ibu Lia atau Bapak Yudis. Ya, nanti langkahnya gimana akan diberikan linknya untuk mendaftar. Kalau nggak salah, setahu saya sebelum pelaksanaan itu terlaksana masih bisa mendaftar. Jadi sekali lagi bagi yang belum mendaftar bisa menghubungi Ibu Lia atau Bapak Yudis untuk mengetahui linknya. Itu aja. Mungkin ada lagi dari yang lain yang menanyakan? Ada di chat. Soal tryout dilaksanakan di mana, Pak? Dari ini dari Haryati Majuki. Ya, soal tryout dilaksanakan di mana, Pak? Ada di chat. Ya. Soal tryout itu nanti langsung kalau kalian sudah mendaftar, kalian nanti akan diarahkan. Ya, linknya ada, passwordnya ada. Nanti akan diberikan langsung kalau kalian sudah mendaftar. Lebih jelasnya, lebih jauhnya, kalau kalian belum bisa mendaftar juga, bisa sekali lagi menanyakan kepada Ibu Lia atau Bapak Yudis. Mungkin ada lagi? Ini ada sudah menanyakan melalui chat. Ada mau bertanya secara langsung? Silakan. Jadi sekali lagi ya, untuk pelaksanaan tryout besok, bagi yang belum mendaftar bisa bertanya kepada Ibu Lia atau Bapak Yudis, teknisnya bagaimana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, apa masih ada pertanyaan lagi? Jika masih ada, masih kami persilahkan. Silakan diangkat tangannya di layar monitor Bapak Ibu. Oke, atau jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin Bapak Ibu bisa datang ke sekolah esok hari pada pukul 12 siang. Oke, mohon maaf, pada pukul 8 sampai pukul 12. Oke, kami tunggu di sekolah jika masih ada yang ingin ditanyakan. Ya, baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Dan marilah kita tutup acara pertemuan pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru menginjak begini. Kau tak pernah tersembunyi di mana engkau berada di sana cintaku, walau ke ujung dunia.
pasti ku kan menunggu, karena ku yakin kau hanya untukku. Walau kan ujung